Selamat malam rekan-rekan dan para pemirsa semua. Saya bersama dengan teman-teman Aliansi Jakarta Utara Menggugat sedang ada di lokasi di mana sedang diuji coba pembatasan lalu lintas truk, trailer, dan kontainer di Jalan Pelumpang Semper. Bersama saya adalah Bung Erwin. Bung Erwin ini adalah perwakilan dari salah satu organ pendukung dari Aliansi Jakarta Utara Menggugat. Bung Erwin tepatnya sebagai perwakilan dari BPJSIS. Bung Erwin, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Iya. Gimana, Bang? Sehat? Bung Erwin, terkait dengan pembatasan jam operasional truk trailer, bagaimana menurut Bung Erwin pelaksanaan yang sekarang ini dimulai lagi? Sebetulnya kan sebelumnya sudah pernah dilakukan pada bulan Maret. Tapi kemudian ada jeda waktu dan nggak pernah jelas. Jalan Pelumpang Semper itu tetap macet dan kemarin timbul ada eksiden kecelakaan yang menewaskan beberapa orang dan banyak korban luka-luka. Apa pendapat Bung Erwin tentang pelaksanaan pembatasan jam ini? Kalau menurut saya secara situasi ya Bang ya, secara situasi kita ini, saya mau bicara tata kota di utara. Ini kan adalah satu kota yang dikelilingi banyak industri-industri. Pelaku usaha gitu ya? Artinya pelaku usaha ini dominan dan banyak sekali di Jakarta Utara. Dan oleh karenanya ini bisa menyebabkan satu aktivitas dari pelaku usaha tinggi. Tapi kan kita juga harus menimbang. Kalau pelaku usaha juga harus menimbang, melihat situasinya. Jangan ketika dia hidup cuma mencari keuntungan doang. Ini yang salah. Artinya kepentingan usaha dan kepentingan masyarakat itu juga harus sejalan ya? Harus selaras. Artinya di mana keberadaan dia itu ya harus memberikan dampak yang positif, tidak negatif. Jangan cuma nyumbang kemacetan, ya seperti yang dialami kemarin terjadi kecelakaan fatal. Nah makanya ketika tadi dipertanyakan tentang bicara pembatasan jam operasional, itulah satu keharusan. Kenapa? Karena ketika melihat dari tata ruang yang dikelilingi industri, artinya pasti secara aktivitas padat. Sudah pasti jumlah penduduknya yang padat juga, diiringi dengan jumlah pelaku usaha yang memiliki aktivitas yang tinggi juga. Oleh karenanya harus ada aturan yang jelas, baik dalam di sektor jalan ataupun yang lainnya. Kenapa? Biar selaras dengan tingkat masyarakatnya. Beri dampak positif. Keberadaan mereka pelaku usaha ini ada manfaat, ada manfaat buat masyarakat. Manfaat saja atau gimana? Emang selama ini mereka tidak memiliki manfaat yang besar itu menurut Bung Erwin? Oh, kalau melihat yang seperti itu, saya bisa pastikan kurang ada manfaat keberadaan mereka. Kenapa? Sederhana sekali. Satu sampel di dalam satu percontohan satu kota lain, ketika tingkat pembangunan tinggi, tingkat ekonomi tinggi, ini harus selaras, harus lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini konsep di satu negara modern dalam pembangunan tata kota kelolanya. Ini yang nggak pernah muncul nih di Jakarta Utara. Nah makanya kejadian kemarin itu pasti akan terus terjadi dan sering terjadi. Ini kan bahaya. Oke, pembatasan yang dilakukan oleh kawan-kawan Aliansi Jakarta Utara Menggugat ini kan baru sebatas Pelumpang Semper. Bagaimana dengan daerah-daerah lainnya yang juga sama semrawutnya, misalnya daerah Cilincing Raya atau daerah Tipar Cakung, misalnya Jalan Tipar Cakung? Apakah kemudian ke depan juga ada desakan juga dari kawan-kawan aliansi ini untuk kemudian memperluas
Harus, Mas. Mengapa? Karena secara dasar hukum kita kuat tuh. Ada aturannya jelas. Eh, Petugasnya dalam artian pemerintah kota, baik di sub ataupun polisian, ini juga sebagai satu perangkat yang memang harus mendukung dari aturan itu tegak. Ini harus direalisasikan. Mengapa? Karena kalau melihat secara peraturan yang ada, itu kan ada pembatasan bicara zonasi, ada pembatasan bicara lalu lintasnya. Ini jelas. Oleh karenanya kita melihat keberadaan trailer atau truk-truk besar ini seharusnya dia berjalan pada tempatnya, bukan pada kawasan yang ya maaf aja nih, jalan kelas 3, jalan yang memang diharuskan untuk mobil kecil, jalan yang memang harus untuk aktivitas warga. Ini digunakan untuk mobil-mobil besar yang bobotnya sangat besar, yang sudah pasti dapat menimbulkan kecelakaan. Yang kedua, dapat merusak jalan. Karena secara bobot pembangunan jalan ini juga kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, baik di sub ataupun kepolisian. Tapi kan persoalannya, Bung Erwin, lalu lintas yang saat ini misalnya Jalan Pelumpang Semper, di situ kan banyak pul dan garasi yang ada di sekitar pemukiman warga. Ketika ini dilakukan pembatasan, tidak ada protes dari pihak-pihak mereka. Misalnya, Mereka mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti. Tidak ada kata negosiasi dan kompromi. Mengapa? Tadi dasar hukumnya kuat. Ya, artinya kalau misalnya kita balikin pun kepada mereka, apa dasar hukummu untuk berada di situ? Dia nggak bakalan bisa mengelak itu. oke, Bung Erwin ini kan perwakilan, salah satu perwakilan dari organ pendukung Aliansi Jakarta Utara Menggugat. Nah, peran serta masyarakat itu kan bukan peran serta penegakan, Bung Erwin. Penegakan aturan itu harus yang dilakukan oleh, dalam hal ini, pemerintah. Misalnya di sub atau kepolisian. Nah, sampai kapan kawan-kawan Aliansi Jakarta Utara Menggugat ini, AJUM, melakukan fungsi-fungsi yang sebetulnya ini sifatnya teknis yang harusnya dilakukan oleh mereka? Apakah ini enggak kemudian konflik kepentingan? Oh enggak. Kita ini dalam hal ini kita bergerak, ya. Bergerak ini atas dasar keprihatinan kita yang terjadi kecelakaan kemarin, ya Mas ya. Dan pada hal ini kita mau memberikan pesan moral, mau memberikan satu kesadaran kepada masyarakat. Ada yang salah, ada yang salah. Perkara bicara batasan waktu itu nanti kita akan bicarakan. Kenapa? Satu, ada yang salah dalam bicara penegakan aturan yang memang nggak tegak. Yang kedua, bicara ada bahasanya pengabaian dari para stakeholder. Artinya para pejabat-pejabat terkait, mau itu bicara pemerintah kotanya yang tidak memberikan satu penyuluhan mungkin, pemberitahuan mungkin kepada para pelaku usaha itu, ataupun bicara di sub dan kepolisian sebagai satu pelaksana untuk melakukan penertiban, mengatur lalu lintas. Mungkin ini nggak jalan. Kalau jalan, nggak mungkin yang namanya truk-truk besar, kontainer, trailer, tangki itu lewat di jalan pemukiman penduduk yang memang bukan seharusnya jalan dia di tempat itu. Artinya ada kelemahan dalam penegakan aturan gitu ya, Yes, Bung Erwin ya. betul. Dari pengalaman 2 hari ini, saya mendapatkan info ada beberapa oknum dari aparat yang coba bernegosiasi agar misalnya truk seperti pengangkut BBM
mereka tidak ingin atau keberatan mengikuti aturan jam mana seperti itu. Kalau kita ini kan aturan ini dibangun bukan oleh rakyat, bukan oleh masyarakat, tapi oleh mereka. Mereka juga dalam membangun satu regulasi yang pada akhirnya ditetapkan menjadi satu aturan yang kuat. Ini kan ada formula-formula, ada bahasanya yang dia pertimbangan-pertimbangan khusus. Jadi bahasanya, kalau misalnya aturan itu memang harus ditegakkan untuk mereka, apapun alasannya, nggak ada itu sandaran alasan apapun bentuknya. Kenapa? Ya, contoh, ketika kita menuntut untuk bicara pembatasan jam operasional, yang tidak memperbolehkan aktivitas truk, trailer, dan kontainer ini berbarengan dengan aktivitas sibuk masyarakat, baik sekolah ataupun melakukan aktivitas kerja. Kenapa? Karena pasti akan rawan. Nah, kalau misalnya mereka beralasan mobil tangki, penyaplai BBM, dia bisa jalan di jam 5. Karena bicara aktivitas warga itu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Nah, kalau misalnya dia nggak beralasan nggak bisa jam 5 pagi, ya sudah, pasca jam 9, toh kita juga menyadari kalau misalnya itu kebutuhan juga buat kita. Tapi ya ikutin toh aturan itu. Jadi artinya aturan ini nggak boleh tebang pilih ya? Oh, nggak boleh. Kita harus tegak lurus ketika mereka sudah memusyawarahkan, mereka sudah melakukan satu permufakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam membangun aturan. Artinya tahu konsekuensinya, tahu resikonya. Dan mungkin bahasa kasarnya, mereka ini adalah jalan yang terbaik aturan itu dibangun. Nah, makanya kita kan sebagai user, masyarakat itu user, penerima. Artinya ketika aturan itu ditetapkan, ya mereka itu ya bahasanya harus tawakal dalam menegakkan aturan itu. Jangan juga mereka menetapkan aturan, membuat aturan, dia juga melanggar aturan itu atau bermain dalam aturan itu. Kan ini lucu. Iya. Persoalan lalu lintas ini kan bukan hanya terjadi di Jalan Pelumpang Semper, tapi juga terjadi di Jalan Tipar Cakung misalnya, terjadi di Jalan Jaya misalnya, terjadi juga di Jalan Cilincing Raya, dan banyak tempat lainnya yang kita lihat bahwa sebetulnya ini perlu tata kelola yang lebih luas di luar jam pembatasan. Kira-kira ke depan apa konsep dari teman-teman AJUM, Aliansi Jakarta Utara Menggugat ini terkait dengan penataan kota yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan stakeholder? Nah, ini masalahnya. Ini sangat krusial. Saya pikir sangat penting. Artinya baik kita dari pihak AJUM dan pemerintah kota juga dan para terkait pelaku-pelaku usaha ini juga harus duduk bareng. Mengapa? Ya memang bahasanya pembatasan jam sudah bisa menjadi satu solusi. Solusi yang ideal ketika pembatasan jam itu berlaku, dia juga nggak lewat jalan itu. Artinya juga pihak pelaku usaha pasti akan menyampaikan, lalu bagaimana nih aktivitasnya? Kenapa? Karena bicara merusak jalan. Makanya harus ada satu formula untuk pembangunan bahasanya agar depo-depo ini bisa ada di satu titik lah gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kawan-kawan mengajukan aspirasi agar kemudian ada relokasi terhadap garasi-garasi itu ya, sehingga kemudian lalu lintas itu bisa direkayasa dan lalu lintas di Jakarta Utara bisa terasa lebih baik daripada yang sekarang. Ya. Bung Erwin, apa pendapat Bung Erwin terkait apa oknum-oknum yang saat ini masih katakan dari garasi-garasi pul yang berada di pemukiman warga? ya bahasanya gini Mas.
yang paling miris itu kan kalau misalnya itu dilakukan oleh para dalam kutip oknum ya, oknum aparat entah aparat mana kepolisian atau di sub sendiri ya. Ini kan yang menyakitkan buat kita. Kenapa? Kalau buat kita nggak ada toleransi untuk hal itu. Salah ya salah. Artinya kalau misalnya dia melakukan satu pengcoveran, backing-backingan, dia berarti kan lebih kotor dari para preman-preman yang bahasanya nggak berseragam. Dia preman diseragami aja gitu. Ini nggak elok gitu, ya kan? Iya. Artinya kalau dia sebagai satu pelaku penegak hukum, ya dia harus menegakkan hukum, menindak siapapun yang melanggar. Nah, dalam hal ini kan jadi satu keanehan ini. Makanya kalau buat kami nih dari masyarakat Jakarta Utara melihatnya ini pantas saja gitu. Pantas saja ketimpangan terjadi, kesejahteraan tidak tumbuh di wilayah kami. Ya mungkin karena itu. Padahal kalau melihat secara letak kota kita banyak nih. Ya contoh kita punya pelabuhan, kita punya industri-industri besar di sini. Harusnya kan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Tapi ini nggak terjadi. Ya karena itu tuh mungkin. Kawan-kawan Ajum ini mengingatkan kembali kepada para pelaku usaha melalui para supir-supir truk yang melintas di jalan ini. Ini sampai kapan dilakukan? Karena kalau seperti yang sebelumnya, tentu ini kan buang-buang waktu dan percuma. Sampai kapan kawan-kawan Ajum ini bisa tahan dalam pengertian melakukan pengawasan secara mandiri terhadap pelaksanaan dari pembatasan ini? Kita bukan bicara sampai kapan ya, tapi bahasanya setiap yang kita lakukan ini seberapa besar sih dampak positifnya. Target kita masyarakat itu sadar akan tegaknya aturan itu. Jadi pesan ini sebetulnya ya. Artinya kita mengingatkan juga kepada masyarakat agar terlibat dan sadar bahwa ada aturan yang nggak ditegakkan. Dan kita juga mengingatkan kepada yang namanya para aparat penegak hukum, baik pemerintah kota ataupun di sub dan kepolisian juga menegakkan aturan itu. Ketika ada yang melanggar, ya tindak. Artinya kita mengingatkan keduanya. Jadi harusnya ada penindakan gitu ya, untuk menimbulkan efek jerah gitu ya. Dan kita mau mengingatkan dan menyadarkan pada masyarakat Jakarta Utara, ada ketidakadilan di sini. Kalian cuma dapat macet, kalian cuma dapat dampak polusi udara yang kotor, yang buruk, dan juga tingkat tingginya kecelakaan. Dan ini kan nggak adil gitu buat kita. Mereka untung besar, untung banyak dari warawiri lalu lalangnya kendaraan bisnis mereka. Ini kan nggak adil gitu. Seandainya kemudian nanti katakanlah oke, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi kemudian kembali lagi seperti awal, artinya lalu lintas yang harusnya dilakukan pembatasan, tapi karena masyarakat, perwakilan masyarakatnya dalam kawan-kawan Ajum tidak berpartisipasi di lapangan seperti halnya hari ini misalnya sama kemarin, itu apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan gitu loh? Ya, kita bisa ngukurnya gini, Mas. Ya memang di sisi lain ada kelelahan. Kita juga bahasanya pada akhirnya boring juga. Padahal kita
bukan yang memang seharusnya gitu untuk mengatur lalu lintas ini. Anda kan nggak digaji. Nah, kita nggak digaji nih, Hmm. nggak dapat apa-apa, cuman karena bahasanya dari kejadian kemarin kita simpatik bahwa ada yang salah harus ditegakkan, harus disadarkan. Nah, tapi kita melihatnya begini, Mas. Kita bisa ngukur, mungkin kita bergerak seminggu atau 2 minggu, ya Mas ya. Kita mendampingi di titik-titik yang bahasanya jalur kontainer atau truk-truk itu masuk ke pemukiman-pemukiman jalur warga. Ketika kita sudah dalam penjagaan seminggu 2 minggu, kita nggak jaga lagi terus abai, ya kita bahasanya mengingatkan secara bayangan lah. Jangan sampai kontainer sudah masuk di situ kita timpahin gitu. Entah pakai telur busuk, entah apa. Itu dari kalau satu rekayasa dari kami ya. Jadi Kalau ada rekayasa suara-suara bahasanya nih dari masyarakat. Ya kalau dari masyarakat ada bahasa di sosial media menyebutkan timpain aja kalau mobil lewat di jam sibuk operasional itu, bikin macet aja. Nah itu kan artinya kesadaran itu sudah muncul. Nah itulah masyarakat, itulah rakyat. Artinya mereka akan bergerak secara dengan caranya sendiri. Nah ini yang kita tidak mau. Kita mau semuanya dinamis, semuanya bahasanya berjalan baik lah. Tegak aturan, masyarakat diuntungkan dengan kenyamanan, usaha juga diuntungkan dengan bahasanya keberadaan dia tidak diganggu. Itu maksudnya. Oke. Terima kasih Pak Erwin bincang-bincangnya. Salam buat kawan-kawan Bapak Kesis. Selamat malam. Semoga sukses. Ya.